Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'inuhu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah, siswa-siswi SMA Negeri 2 Lubuk Pakam, pada hari ini kita kembali berada di ruangan Zoom meeting dalam rangka melanjutkan pelajaran kita, pelajaran pendidikan agama Islam. Baik, kita mulai sama-sama pelajaran kita dengan membacakan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga pertemuan kita di ruangan Zoom meeting ini mendapat rahmat dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anak sekalian, siswa-siswi SMA Negeri 2 Lubuk Pakam. Sebelum kita mulai, mari kita salam PAI. Masih ingat ya, salam PAI-nya? Ya. Kalau Bapak bilang salam PAI, maka tepuk tangan nanti 1, 2, 3. Alhamdulillah. Sehat selalu. Baik, mic-nya diaktifkan semua, mute-nya dibuka. Baik, anak-anak Bapak sekalian, salam PAI. Alhamdulillah. Sehat selalu. Bapak ulangi lagi. Salam PAI. Alhamdulillah. Ya, pada hari ini kita akan melanjutkan pelajaran kita. Tapi sebelumnya Bapak akan review atau Bapak akan ingatkan kembali materi pelajaran kita. Sebelumnya pada bab 1 adalah tentang pertama, yaitu tentang temanya adalah tentang pengendalian diri, ya, tentang pengendalian diri, mujahadah bin nafs, kemudian husnuzon, baik sangka, dan ukuah, persaudaraan. Bapak ulangi, materi kita sebelumnya adalah tentang ya pengendalian diri, ya, mujahadah. Mujahadah itu artinya ya kita bersungguh-sungguh. Mujahadah, jahada, jihad, sungguh-sungguh, ya. Mujahadah bin nafs, bersungguh-sungguh mengendalikan diri kita. Kemudian yang kedua adalah husnuzon, baik sangka, husnu baik, zon sangka, dan ukuah dan persaudaraan. Materi kita yang lalu adalah aspek Al-Quran. Ya, masih ada yang ingat? Ya, bahwa kalau berbicara tentang pengendalian diri, ya, kemudian tentang husnuzon dan tentang ukuah. Di sana kita menganalisis ya, surah dan ayat. Aspeknya adalah aspek Al-Quran. Jadi yang harus dikuasai dan diingat adalah nanti bisa menyebutkan nama surahnya, kemudian menyebutkan nama ayatnya, kemudian mengidentifikasi tajwidnya, dan memahami mufrodatnya atau suku katanya. Bapak ulangi ya sekali lagi, apabila kita ya belajar terkait dengan aspek Al-Quran, di dalamnya ada analisis surah dan ayat, maka kita harus mampu membacanya,
mengidentifikasi tajwid, kemudian memahami isi kandungannya, dan kosakatanya. Plus ditambah satu lagi adalah asbabun nuzul. Asbab artinya sebab-sebab, nuzul artinya turun. Jadi sebab-sebab turunnya ayat. Memang tidak semua ayat itu ada asbabun nuzulnya. Tapi coba diperhatikan setiap surah dan ayat yang ada asbabun nuzulnya itu harus selalu diingat dan dipahami. Sebab apa? Sebab dengan memahami asbabun nuzul, maka kita akan bisa meresapi, merasakan, dan melakukan kontekstualisasi nilai-nilai yang ada di sekitar turunnya ayat tersebut. Dan ini sangat membantu kita dalam memahami apa maksud daripada ayat tersebut. Jadi anak-anak Bapak sekalian, ingat yang sudah Bapak sebutkan sebelumnya, dan itu menjadi catatan yang harus kalian catat. Dan itu adalah merupakan trik dan tips dalam mempelajari buku pendidikan agama Islam di masa PJJ ini. Jadi kita harus tahu bagaimana cara praktis untuk menguasai pokok-pokok pikiran yang ada di dalam buku bab 1 tentang mujahadah bin nafs, husnuzon, dan satu lagi adalah tentang ukhuwah. Baik, mudah-mudahan itu selalu diingat karena sangat penting dalam materi yang akan disampaikan, baik yang lalu dan maupun yang akan datang. Baik anak-anak Bapak sekalian, alhamdulillah tadi sudah kita absen, dan pada hari ini yang hadir ya di dalam ruangan ini ya cukup banyak, dan mudah-mudahan ini bisa kita pertahankan. Materi kita pada hari ini adalah materi yang sangat menarik, yaitu materi tentang Asmaul Husna. Ya, materi kita adalah tentang materi Asmaul Husna. Yuk belajar pendidikan agama Islam bersama Ustadz Taufik. Iya. Ini judulnya Pendidikan Agama Islam kelas 10. Ya. Nah, kepada para peserta didik siswa-siswi SMA Negeri 2 Lubuk Pakam, tujuan pelajaran kita adalah saya harus bisa memahami dan hafal serta menerapkannya dalam keseharian. Memahami, hafal, dan menerapkannya dalam keseharian. Jadi ini adalah merupakan tujuan pelajaran meneladani Asmaul Husna dalam kehidupan sehari-hari. Sebelum kita lanjutkan, kepada anak-anak Bapak, siswa-siswi SMA Negeri 2 Lubuk Pakam, kita wajib dalam tujuan pelajaran ini menghafal 7 Asmaul Husna. Tentunya Asmaul Husna itu ada 99. Dan yang 999 itu, ya, apabila kita mampu menghafalnya dan mempraktekkannya, mengimplementasikannya, insya Allah, Allah janjikan kita masuk ke dalam surga. Nah, tapi dalam tujuan pelajaran ini, ya, 7 ini harus menjadi perhatian kita. Sebelum kita masuk kepada 7 Asmaul Husna yang akan kita uraikan, kita harus paham dulu pengertian apa itu Asmaul Husna. Asma artinya adalah nama-nama. Ya. Asma artinya adalah nama-nama. Husna artinya adalah baik. Jadi, Asmaul Husna adalah nama-nama yang baik.
nama-nama yang baik ini adalah nama-nama ya yang kita kita sandarkan, nama-nama ya yang kita kita sandarkan kepada Zat yang Maha Kuasa, supaya kita bisa lebih terbantu untuk mengenal siapa itu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Jadi meskipun nama-nama itu ada 99, itu adalah merupakan gambaran bahwa Allah itu memiliki segala macam kesempurnaan dalam kebaikannya. Asmaul Husna tidak hanya mengacu pada nama-nama, itu yang penting ya, supaya akidah kita tidak rusak, melainkan juga mencakup sebutan, gelar, hingga sifat-sifat Allah. Tapi sifat-sifat Allah ini tidak boleh disamakan dengan makhluk. Laisa kamislihi syai'un. Tidak boleh ya disamakan dengan segala sesuatu. Karena Allah itu ya Maha mendengar, lagi Maha mengetahui. Jadi itu pemahaman Asmaul Husna. Anak-anak Bapak sekalian, ya, selanjutnya kita akan melihat ya salah satu dalil tentang Asmaul Husna adalah surah Toha ayat 8. Allah la ilaha illa, ya, Allah la ilaha illa huwa lahu asmaul husna. Ya. Allah tidak ada Tuhan kecuali Dia. Ya, jadi tidak ada yang disembah kecuali Dia. Lahu, baginya, asmaul husna, nama-nama yang baik. Jadi nama-nama itu menunjukkan bahwa Allah memiliki kesempurnaan, husna, yang baik. Adapun hadis yang bisa kita jadikan sebagai dasar adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Imam. Kenapa dia disebut imam? Karena dia memiliki kapasitas dan diakui sebagai seorang ulama besar dalam bidang hadis. Dan dia banyak meriwayatkan hadis, maka namanya imam. Ya. Jadi dia disebut sebagai Imam Bukhari, sebagai pemimpin dalam membicarakan tentang hadis-hadis Rasulullah SAW. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna lillahi tis'ah. Sesungguhnya ya, inna itu artinya sesungguhnya, lillah bagi Allah, tis'ah wa tis'ina, ada 99 ya. Tis'ah wa tis'ina ya, isman mi'ah. Ya, ada 99. 10 kemudian nama 100 kurang 1 ya. Mi'ah illa wahid, 100 kurang 1. Ya. Man ahsahada ya. Barang siapa yang menghafalkannya ya, man ahsahada dakhalal jannah, maka dia masuk ke dalam surga. Menghafal di dalam pengertian ini adalah mempengaruhi nanti di bawah alam sadar kita, mempengaruhi pikiran-pikiran kita, dan itu akan membentuk karakter dan perilaku kita. Itu pentingnya sebenarnya menghafal. Menghafal itu meskipun salah satu metode yang konvensional, tetapi dampaknya terhadap psikologi dan perilaku kita itu cukup kuat, berbekas. Itu Bapak rasakan, ya. Dengan Bapak waktu sekolah dulu menghafal beberapa surah, ya, bahkan menghafal surah itu dengan bisa begitu cepat, ya, itu akibatnya itu mempengaruhi kebatinan Bapak. Contoh misalnya, Bapak hafal satu ayat, misalnya Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatil liulil albab alladzina yazkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina 'adzabannar. Hafalan itu
mempengaruhi bawah alam sadar Bapak. Sehingga ketika Bapak melihat segala sesuatunya, itu Bapak menggunakan akal pikiran Bapak untuk berkata, itu apa? Dari mana? Mengapa? Bagaimana? Dan kemudian Bapak kaitkan dengan betapa besarnya kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi itu contoh anak-anak Bapak sekalian. Jadi kalau kita menghafal Asmaul Husna, ya, menghafal, kita usahakan menghafal, ya. Asmaul Husna itu kan ada 99, ya. Walillahil asmaul husna fad'uhu biha, ya. Kemudian kita baca Allah, ya, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Quddus, As-Salam, Al-Mu'min, Al-Muhaimin, Al-Aziz, Al-Jabbar, Al-Mutakabbir. Kita hafal. Maka itu insya Allah itu mempengaruhi pikiran dan bawah alam sadar kita. Pikiran kita akan menjadi positif dan kita akan memiliki kekuatan batiniah dalam menghadapi, ya, musibah, termasuk dalam menghadapi COVID-19. Jadi Bapak kira perlu juga kita menghadapi COVID ini dengan membaca Asmaul Husna, ya, supaya iman kita kuat, batin kita kuat, dan itu ternyata diakui oleh ilmu kesehatan dapat mempengaruhi kita untuk tidak atau meminimalisir atau mencegah virus COVID-19 atau membuat kita semakin kuat imun tubuh kita. Kenapa? Karena virus itu kan ciptaan Allah. Maka tentu ketika kita mendekatkan diri, ya, kepada Sang Pencipta virus itu, mudah-mudahan Allah menolong kita. Di samping kita memang harus menjaga diri dengan scientific approach. Jangan lupa jaga jarak, kemudian pakai masker di tangan, ya, dan jangan lupa kita selalu beribadah kepada Allah. Jadi itu yang harus diingat, ya, anak-anak Bapak sekalian. Kemudian salah satu dalil yang sangat populer adalah surah Al-A'raf ayat 180. Walillahil asmaul husna fad'uuhu biha wa zarul ladzina yulhiduna fi asma'ih sayujzauna ma kanu ya'malun. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Malik, ya Quddus, ya Salam, ya Mu'min, ya Muhaimin, ya Aziz, ya Jabbar, ya Mutakabbir, ya Khaliq. Nah, itu dihafal, ya. Itu salah satu Asmaul Husna yang nada dan metodenya dipopulerkan oleh tim dari ISQ, Emotional Spiritual Coach. Dia polanya 4-4, nanti coba diterapkan, ya. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Malik. 4, ya kan? Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Malik. 4 dulu, dihafal. Baru setelah hafal, dilanjutkan lagi. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Malik. Ya Quddus, ya Salam, ya Mu'min, ya Muhaimin. 4 dulu dihafal. Nah, kalau sudah hafal 4, lanjut lagi ke 4-nya lagi, jadi 12. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Malik. Ya Quddus, ya Salam, ya Mu'min, ya Muhaimin, ya Aziz, ya Jabbar, ya Mutakabbir, ya Khaliq, ya Bari, ya Musawwir, ya Ghaffar, ya Qahar, ya Wahhab, ya Razak, ya Fattah, ya Alim, ya Qabid, ya Basit,
Ya Rafiq, ya Allah. Lanjut sampai 99. Insya Allah ya akan memberikan dampak yang sangat besar terhadap jiwa kita. Baik, anak-anak Bapak sekalian, siswa-siswi SMA Negeri 2 Lubuk Pakam. Next, ini adalah 7 Asmaul Husna yang wajib kita pahami dan hafal. 7 di dalam tujuan pembelajaran ini. Jadi di dalam tujuan pembelajaran ini, pertemuan ini, 7 ini harus kita hafal. Tapi di luar pembelajaran ini, ya kita usahakan terus menghafal. Ya. Nah, Bapak berjanji kalau nanti ada yang hafal Asmaul Husna, nanti Bapak akan berikan pulsa Rp100.000. Nah, ya. Jadi kalau nanti hafal Asmaul Husna, ya, nanti akan Bapak berikan pulsa Rp100.000. Nah, ya, dicatat itu Rp100.000. Ya, dalam waktu 3 hari ini. Jadi berlakunya 3 hari. Kalau udah 4 hari nggak berlaku lagi. Ya, insya Allah ya. Oke, kita lanjutkan. Yang pertama Al-Karim. Nah, yang kedua Al-Mu'min. Yang ketiga Al-Wakil. Yang keempat Al-Ma'tin. Yang kelima Al-Jami'. Yang keenam Al-Adl. Dan yang ketujuh Al-Akhir. Ya. Nah, jadi ada 7. Ya, yang pertama Al-Karim, artinya mulia, maha mulia. Ya, maha mulia. Apa dalilnya? Fata'alallahul Malik, kul haq Malik. Maka maha tinggi Allah. Ya, maha tinggi. Ta'ala maha tinggi. Jadi Allah itu tidak hanya maha pengasih, maha penyayang, juga maha tinggi. Jadi sebenarnya Asmaul Husna ini bukan 99. Ya. Jadi Asmaul Husna itu tidak terhingga, ya, lebih daripada 99. Kenapa digunakan 99? Itu sebagai angka agar manusia dapat melakukan pendekatan. Oh, Allah itu 99 namanya. Ya, kenapa tidak 100? Ya, kalau 100 itu akan menjadi cukup. Tapi kalau 99, yang satunya lagi itu adalah ya 99, 100 kurang 1. Ya, maka yang satunya itu menunjukkan kesempurnaan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak ada yang sama dengan Allah. Ahad. Qul wallahu ahad. 1. Ya, ada pada zat Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illa huwa rabbul arsyil karim. Tidak ada Tuhan kecuali Dia, Rabb, yang mengatur, Tuhan, arsy, ya, Tuhan yang menguasai, memiliki arsy. Jadi arsy itu adalah satu tempat, ya, di mana tempat itu, ya, yang memiliki lebih luas daripada apa yang kita pikirkan. Ya, arsy itu adalah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Singgasana Allah yang manusia tidak bisa membayangkannya. Kenapa? Karena arsy Allah itu adalah lebih luas dari apa yang kita lihat. Kemudian Al-Mu'min. Al-Mu'min itu artinya Allah itu maha memberi rasa aman. Makanya kita sebagai orang Islam disebut sebagai seorang yang mukmin. Nah, mukmin itu artinya kita sebagai seorang Islam memberikan rasa aman kepada orang yang ada di sekitar kita. Makanya orang Islam itu pasti toleran. Orang Islam itu pasti cinta damai. Orang Islam itu karena mukmin pasti dia memberikan kasih sayang, memberikan rasa nyaman kepada orang yang di sekitar. Ini ada salah satu contoh bagaimana seorang siswa dia mengimplementasikan al-mu'min itu memberikan rasa aman kepada seorang nenek yang sudah kesulitan menyeberangi jalan. Lalu si gadis ini, anak SMA Negeri 2 Lubuk Pakam, dia memegang tangan sang nenek dan memandunya untuk melewati zebra cross agar si nenek bisa berjalan. Si nenek pastilah merasa bahagia dan dia merasa aman karena ada seorang wanita
ada seorang pria yang mengimplementasikan sifat al-mu'min. Jadi anak-anak Bapak sekalian, ini yang harus kita kembangkan di dalam perilaku kita kehidupan sehari. Kalau ada orang tua di jalan, ya sepedanya kempes, bannya, tolong dibantu. Kalau ada ya seorang ibu yang sedang hamil di kendaraan dan dia tidak punya bangku karena bangku di angkot atau di mobil atau di mana, kemudian kita berdiri dan menyiapkan kepada ibu tersebut tempat duduk yang kita duduki karena kita masih kuat untuk berdiri. Sedangkan sang ibu dia sedang dalam hamil dan mengandung anaknya. Itu perilaku al-mukmin, memberi rasa aman kepada si ibu yang hamil itu. Jadi anak-anak Bapak inilah yang harus kita implementasikan di dalam kehidupan kita. Al-wakil, ya, yang maha mencukupi dan maha menjamin. Wa huwa ala kulli syai'in wakil. Dialah memelihara segala sesuatu. Jadi dia memberikan rasa mencukupi kepada kita. Makanya kita di dalam sekolah ada namanya wakil, ya, wakil kelas, wakil apa? Wakil kelas. Wakil kelas itu adalah orang yang mewakilkan teman-temannya dan itu cukup sebenarnya. Satu orang saja wakil dari kelas itu. Artinya sebagai orang yang mencukupi dan menjamin bahwa kehadiran dia akan mendelegasikan pesan-pesan dari teman-temannya atau mewakili dari kelasnya. Jadi wakil itu artinya adalah mencukupi. Kemudian al-matin. Al-matin adalah zat yang kuat, apapun maknanya adalah zat yang memiliki kekuatan sempurna, ya, kekuatan yang sangat sempurna. Kekuatan al-matin, ya, kuat, ya. Baik, yang kelima. Ya, ini ada 5 ya. Tapi sebelum kita lanjutkan, Bapak ingin menyapa kembali supaya sehat selalu ya. Baik, coba mute-nya dibuka. Ya, supaya semangat dan Bapak bisa melihat bahwa kalian dalam keadaan konsentrasi. Baik, 1, 2, 3. Salam TAI. Alhamdulillah. Sehat. Terima kasih. Kita lanjutkan materinya ya. Kita masuk ke yang berikutnya. Di layar ini ada namanya al-jami'. Ya, di layar ada namanya al-jami'. Al-jami' itu ya artinya adalah maha menghimpun. Ya. Menghimpun. Rabbana, Tuhan kami, innaka, sesungguhnya jami', engkau maha menghimpun annas, manusia, liyaumi, pada hari la roiba, tidak ada keraguan, fihi, padanya. Jadi nanti kita akan dikumpulkan semua oleh al-jami', Allah yang maha mengumpulkan. Innallaha la yukhliful mi'ad. Ya, dan tidak ada satupun yang dapat mencerai-beraikannya. Jadi anak-anak Bapak sekalian, kita harus juga memiliki sifat al-jami, ya. Kita mampu mengkolaborasikan, menghimpun teman-teman. Teman-teman sekalian, yuk kita lihat misalnya ada yang perlu kita bantu teman-teman kita karena dia sakit, ya, karena dia kena COVID, kemudian dia orang keadaan ekonominya lemah, tidak bisa, dia tidak punya banyak uang untuk beli vitamin, beli susu seperti orang-orang di luar sana. Kemudian dia mengatakan, wahai teman-temanku, teman kita dalam keadaan terpapar COVID, ekonomi orang tuanya sangat memprihatinkan. Mari kita sama-sama, yuk kita mengumpulkan uang untuk memberikan bantuan kepadanya. Itu salah satu cerminan al-jami'. Dia mengimplementasikan nilai-nilai yang ada di dalam al-jami'. Semakin banyak kita menerapkan nilai-nilai al-jami', al-mu'min, ya, kemudian nanti itu al-wakil, ar-rahman, ar-rahim, al-malik, al-qudus, as-salam, maka kehidupan kita ini akan cukup dengan kebahagiaan. Meskipun kebahagiaan itu adalah kebahagiaan yang tentu tidak kebahagiaan yang sempurna, tapi kita merasa aman, merasa nyaman, merasa damai, merasa bermanfaat kepada orang lain. Jadi kita harus
mengembangkan ini gitu. Jadi Bapak ingin kalian melihat situasi-situasi yang ada di sekolah kita. Apa yang perlu dibantu di sekolah kita? Apa yang perlu dibantu di teman kita? Ya kita coba untuk mengembangkan nilai-nilai ini. Allah akan memberikan rezeki kepada orang yang menolong orang lain. Allah akan berikan rezeki kepada orang yang menolong orang lain. Allah akan menolong kita apabila kita menolong untuk mengembangkan kebaikan-kebaikan. Ya, siapa yang menolong agama Allah, Allah pasti akan menolongnya. In tansurullaha yansurkum. Ya, jika kamu menolong agama Allah, maka Allah akan menolong kamu. Kita tidak boleh ragu ya. Manusia aja bisa menolong. Apa sih susahnya bagi Allah untuk menolong kita? Bapak ulangi, manusia saja bisa menolong. Tadi si wanita tadi, anak SMA 2 bisa menolong si nenek tadi menyeberang. Tadi yang si anak muda tadi, anak SMA 2 bisa memberikan kursi yang kosong, silakan duduk kepada ibu yang hamil, dia tolong. Maka tidak susah bagi Allah untuk menolong kita. Baik anak-anak Bapak sekalian, berikutnya adalah al-adl. Ya, artinya adil. Ya, adil itu ya maknanya adalah bahwa Allah Subhanahu wa taala bersih, tidak berbuat zalim dalam dan tidak menentukan secara zalim. Zalim, adil itu artinya sesuatu yang diputuskan secara bersih, tidak punya kepentingan, proporsional, atau ya ada yang memahami adil itu adalah seimbang. Ya, adil itu adalah seimbang, proporsional, menempatkan sesuatu pada tempatnya tanpa ada kepentingan pribadi, kepentingan kelompok. Jadi ini yang penting sekali yang harus kita tegakkan di dalam kehidupan kita, terutama di dalam penegakan hukum. Ya, penegakan hukum itu ya harus berlaku adil kepada siapa. Jangan satu hukum ditimpakan kepada satu orang, satu kelompok, tapi satu hukum tidak ditimpakan kepada kelompok dan orang lain. Itu akan mendatangkan musibah dan bencana. Ya, yang satu dipijak, yang satu diangkat. Jadi hukum dijadikan sebagai alat kekuasaan, dan itu sangat-sangat berbahaya bagi kehidupan masyarakat dan akan menimbulkan ketidakpastian dan menimbulkan semacam ketidakpercayaan kepada kita. Jadi kita harus bisa berlaku adil. Baik, yang terakhir adalah al-akhir, artinya zat yang kekal, ya, zat yang maha sendiri tanpa akhir, ya. Wal awwalu wal akhiru waz zahiru wal batin. Jadi anak-anak Bapak nanti coba dilirik lagi dan dibaca lagi buku yang sudah Bapak share. Ya, ini hanya merupakan slide saja ya. Nanti kalau lengkapnya silahkan buku terbaru 2019. Buku yang dari perpustakaan tetap dipakai tapi sebagai referensi. Sementara buku yang harus dijadikan acuan adalah file buku yang sudah Bapak share ke dalam grup, yaitu guru buku PAI yang diterbitkan oleh tim yang di sana tercantum tahun 2019. Jadi yang dijadikan acuan adalah buku PAI tahun 2019. Yang 2014, yang 2016 dari perpustakaan itu sebagai referensi. Next, berikutnya adalah ya, bagaimana cara kita menerapkan Asmaul Husna dalam kehidupan. Ya, kita mempelajarinya dan hari ini sudah kita pelajari. Kemudian menghafal. Nah, ini ya, 7 ini kita hafal ya. Kemudian kita jadikan sebagai bentuk zikir ya, menjadikan lafaz Asmaul Husna ini. Ya. Tadi kita sudah contohkan bagaimana zikir Asmaul Husna. Nah, cara menerapkan Asmaul Husna dalam kehidupan sehari-hari ya. Nah, ini caranya adalah menghafal. Kemudian menerapkannya dengan contoh-contoh perilaku tadi, kemudian menjadikan Asmaul Husna sebagai mengingat Allah. Baik, anak-anak Bapak sekalian, kita masuk kepada lembaran terakhir, yaitu khulasoh, ringkasan. Khulasoh, ya, bisa juga ditulis khulasah, ya, kalau dalam bahasa Indonesia. Asmaul Husna merupakan satu istilah yang terkait dengan nama-nama Allah. Asma artinya nama-nama, husna artinya baik.
Tujuan kita adalah untuk mempelajari Asmaul Husna yang ada 7 nama-nama yang baik itu tadi untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala. Jumlah Asmaul Husna adalah 99, tapi jumlah sesungguhnya hanya Allah yang mengetahui. Ya, hanya Allah yang mengetahui. Baik, anak-anak Bapak sekalian, sekarang mari kita sama-sama membacakan yang 7. Silakan mute-nya dibuka, ya. Kita bacakan, ya. Baik, yang pertama, ya ikuti dulu Bapak ya. Al-Karim. Al-Karim. Silakan. Al-Karim. Al-Mu'min. Al-Mu'min. Al-Wakil. Al-Wakil. Al-Matin. Matin. Al-Jami. Al-Jami. Al-Adl. Al-Akhir. Ya, baik. Bapak ulangi ya. Mute-nya Bapak tutup dulu semua. Nanti Bapak minta mewakili siswa, al-wakil ya, untuk membacakan dan menyebutkan artinya. Al-Karim artinya maha mulia. Al-Mu'min artinya memberi rasa aman. Al-Wakil artinya mencukupi. Al-Matin artinya Allah yang maha kuat. Al-Jami artinya Allah maha menghimpun. Al-Adl artinya Allah maha adil. Al-Akhir artinya Allah maha mengakhiri. Ya. Nah, jadi Bapak ulangi ya. Al-Karim artinya maha mulia. Al-Mu'min artinya maha memberi rasa aman. Al-Wakil artinya maha mencukupi. Al-Matin artinya maha kuat. Al-Jami artinya maha menghimpun. Al-Adl artinya maha adil. Dan Al-Akhir artinya maha mengakhiri. Bapak minta yang mewakili satu orang, silakan untuk membacakan dan menyebutkan artinya seperti yang Bapak sebutkan. Silakan raise hand. Ada yang bisa? Ya, silakan. Bapak lihat raise hand-nya ada? Kalau tidak ada, Bapak minta dibacakan. Galuh, apa bisa membacakan dan menyebutkan artinya, Galuh? Hah? Galuh bisa coba dibantu. Maher, apa Galuh bisa membacakan dan melihat? Maher? Kurang tahu saya, Pak. Oh, iya. Oke, kalau begitu Wilpi bisa bacakan dan menerjemahkannya seperti yang Bapak bacakan. Wilpi, apa bisa? Ya Pak, bisa Pak. Oke, terima kasih. Silakan Wilpi. 1, 2, 3, ya. Al-Karim artinya yang maha mulia. Al-Mu'min artinya yang maha pemberi aman. Al-Wakil artinya Allah maha mewakili. Allah maha sempurna. Al-Jami artinya Allah yang maha menghimpunkan. Al-Adl artinya Allah yang maha adil. Al-Akhir artinya Allah yang maha akhir. Ya, Sudah, Pak. Terima kasih ya. Baik, kita masuk kepada soal-soal ya. Dikerjakan nanti, boleh hari ini, boleh nanti siang, boleh nanti sore ya. Tapi kalau bisa jangan lewat jam 12 malam ya. Jadi nanti silakan fokus kepada pelajaran setelah ini ya dengan guru mata pelajaran lain. Jadi ini boleh diabaikan dulu, nanti siang, nanti sore atau nanti malam dikerjakan. Jadi soalnya ada 10 ya Bapak buat, ya silakan. Jadi soal nomor 1, soal nomor 2, soal nomor 3, ya, soal nomor 4, soal nomor 5, soal nomor 6, soal nomor 7, soal nomor 8, soal nomor 9, soal nomor 10. Ya, soal-soal itu jawabannya sudah ada di slide dan di file buku yang Bapak bagikan. Ingat, kita sedang dalam keadaan
terkena wabah virus COVID-19. Menyimpan masker wajah dan digunakan ulang supaya kita bisa menghemat dan menjaga agar kita tetap selalu sehat. Demikian anak-anak Bapak sekalian, ya. Mari kita tutup pelajaran kita ini ya dengan sama-sama membacakan lafaz hamdalah. Boleh mute-nya dibuka. Mute-nya dibuka. Mari sama-sama kita membaca lafaz hamdalah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Anak-anak Bapak sekalian, salam PAI. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sehat selalu. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, silakan lanjutkan mengerjakan pembelajaran berikutnya dan siap-siap tugas untuk tugas harian yang 10 soal tadi yang telah Bapak sampaikan dan akan Bapak share ke anak-anak sekalian. Demikian, terima kasih. Izin Pak Len.